Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar Raya? Mudah-mudahan sarehat. Masih ngebahas Uighur, urang ayeuna rek ngabahas soal esai masih nu ditulis ku Novi Wasuki, Uighur dalam hubungan Taliban dan Cina. Tulisan ieu geus lila, ditulis di 31 Juli 2021. Tapi karena kamari urang geus ngabahas Uighur, ayeuna urang tertarik tentang Uighur juga kumaha. Ti sudut pandang ti sudut pandang lain. Anu ya gitulah. Delegasi tingkat tinggi Taliban yang dipimpin Kepala Kebijakan Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar berkunjung ke Cina dan pada Rabu 28 Juli kemarin menghelat pertemuan dengan Menlu Cina Wang Yi di Tianjin. Politik, ekonomi, dan isu-isu yang berkaitan dengan keamanan kedua negara serta situasi Afghanistan saat ini dan proses perdamaian dibahas dalam pertemuan tersebut. Tulis Muhammad Naim, juru bicara Taliban dalam akun Twitter pribadinya. Lebih spesifik lagi, dalam pertemuan itu, Cina secara tegas meminta Taliban untuk memutuskan hubungan dengan ETIM atau East Turkestan Islamic Movement. Pasalnya, terang Wang Yi, sebagaimana notula yang dirilis laman Kemenlu Cina, ETIM adalah kelompok yang oleh Dewan Keamanan PBB dimasukkan ke dalam daftar kelompok teroris internasional. Terlebih, masih menurut Wang Yi, ETIM membawa ancaman langsung terhadap keamanan nasional dan kesatuan wilayah Cina. Karena itu, lanjut Wang Yi, memerangi ETIM adalah tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Kata Muhammad Naim, delegasi memastikan untuk akan mengizinkan siapapun menggunakan Afghanistan untuk melawan Cina. Sebab Cina menegaskan komitmen untuk terus membantu bangsa Afgan dan tidak akan ikut campur urusan Afghanistan, melainkan akan membantu memecahkan persoalan dan memulihkan perdamaian. Walaupun ini adalah pertama kali Taliban mengirim petingginya ke Cina, setelah pihaknya berhasil merebut beberapa distrik utama di provinsi Badakhshan dan Kandahar, namun sebenarnya tidak ada yang baru dari hubungan dan komitmen Taliban dengan Cina itu. Yang baru hanyalah cara berhubungannya. Dulu sembunyi-sembunyi, kini terang-terangan. Paling tidak sejak tahun 90-an, Cina telah secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan dengan Taliban. Hubungan dua entitas dengan ideologi yang saling berseberangan ini terjalin karena dua alasan. Dua alasan pragmatis. Satu, kekhawatiran Cina terhadap kombatan ETIM di Afghanistan yang berkongsi dan mendapat pelatihan dari Taliban. Kedua, kebutuhan Taliban terhadap Cina agar pihaknya mendapat pengakuan internasional dan backing untuk melawan Amerika. Sejak awal pembentukannya kembali pada tahun 90-an, ETIM memang langsung gencar melancarkan aksi. Data dari pemerintah Cina menyebutkan sepanjang tahun 1990 sampai 2001, ETIM telah melakukan 200 kali aksi terorisme yang menewaskan sedikitnya 162 orang dan lebih dari 440 orang luka-luka, termasuk dari yang wafat akibat aksi teror ETIM itu adalah 4 ulama besar Xinjiang. ETIM sebagaimana namanya dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pemisahan East Turkistan atau Xinjiang dari Cina dengan menggunakan bendera Islam. Belakangan ETIM berganti nama menjadi Turkistan Islamic Party.
Pengubahan nama ini disebabkan oleh Hasan Mahsum, ketua Etim saat itu menginginkan untuk memobilisasi seluruh bangsa Turk yang ada di dunia guna berjuang bersama melawan Cina untuk memerdekakan Xinjiang, khususnya dengan menggunakan Turkistan. Alih-alih Turkistan yang hanya khusus untuk menyebut Xinjiang, cakupan geografisnya adalah jauh lebih luas karena akan menyentuh tidak hanya Uighur, tapi juga bangsa Turk yang tinggal di negara lain semacam Turki dan negara-negara berakhiran stan di Asia Tenggara. Kendati Etim berganti nama menjadi TIP, tujuan akhir kami untuk mendirikan negara Islam Turkistan Timur tidak pernah berubah, tutur Abu Dukadir Yafukun dalam wawancara eksklusifnya dengan Xianyu Shi, pakar masalah Xinjiang yang juga koresponden Initium Media berbasis di Hong Kong. Yafukuan adalah CEO founder Etim Reborn. Ia bernama Hasan Mahsum, menghidupkan kembali dan mereorganisasi Etim yang mati suri setelah 3 pimpinan spiritual sekaligus pendiri pertamanya, Abdul Hakim Mokdom, Abdul Aziz Makhdum, dan Abdul Hamid, satu persatu meninggal pada rentan 70 hingga 80-an. Yapukuan kini tinggal di Turki. Namanya pada tahun 2003 berada di urutan kelima dalam daftar 11 orang Uighur pertama yang diburu kepolisian Cina karena kasus terorisme. Bertengger di urutan pertama dalam daftar pencarian orang itu adalah Hasan Mahsum yang setelah ditangkap dan 3 tahun menjalani hukuman kerja paksa pada tahun 97 kabur di sekitar perbatasan Pakistan dan Afghanistan bersama Yapukuan. Tetapi berbeda dengan Yapukuan yang sekarang masih hidup, Hasan mati dalam operasi anti-teror yang diluncurkan tentara Pakistan di daerah pegunungan Waziristan Selatan pada awal Oktober 2003. Kita tahu Waziristan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan di barat dan utaranya adalah basis utama Taliban di Pakistan. Dalam mahakaryanya yang setebal 1.600 halaman, Dawat Al-Muqawamah Al-Islamiyah Al-Alamiyah, Mustafa Satmaryam Nasar mencatat sebelum tragedi 9 September 2001, kombatan-kombatan Turkistan Timur keluar masuk dari Afghanistan ke Xinjiang untuk merekrut jihadis yang akan diberi latihan militer di Afghanistan untuk menyerang Cina. Para kombatan itu menganggap Mullah Omar, orang nomor 1 Taliban, sebagai imamnya, namun masih merujuk Magnum Opus Mustafa yang notabene ahli strategi Taliban itu. Mullah Omar menyuruh mereka untuk berhenti menyerang Cina sebab Taliban menginginkan hubungan persahabatan dengan Cina guna melawan Amerika. Keterlibatan Taliban dengan kombatan-kombatan Uighur dan posisi Taliban yang relatif bersahabat dengan Cina, itulah yang menjadikan Cina melakukan pendekatan kepada Taliban dengan beragam cara, langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dengan memanfaatkan kedekatan hubungan diplomatik dengan Pakistan, Cina melakukan kontrak dengan Taliban. Pucuknya, Taliban memfasilitasi kunjungan diam-diam dubes Cina untuk Pakistan, Lu Xulin, ke Afghanistan untuk bertemu dengan Mullah Omar di Kandahar pada penghujung tahun 2000. Sebagaimana diungkap Abdul Salam Jeff, dubes Afghanistan untuk Pakistan, mengatur pertemuan mereka saat itu. Lu Xulin mengatakan kepada Mullah Omar bahwa Cina menaruh perhatian terhadap Afghanistan yang dikabarkan memberikan sokongan kepada kombatan-kombatan Etim untuk melancarkan serangan terhadap pemerintah Cina guna memisahkan Xinjiang
dari Cina. Mullah Omar memastikan kepadanya bahwa Afghanistan tidak pernah punya ketertarikan atau keinginan untuk melakukan intervensi dalam masalah domestik Cina. Afghanistan juga tidak akan mengizinkan kelompok manapun menggunakan teritorinya untuk melakukan operasi seperti itu atau mendukung siapapun yang mempunyai tujuan demikian. Beber Abdul Salam Jayev yang dalam memoir My Life with the Taliban di tahun 2010. Barangkali terdorong oleh keingintahuan lebih dalam terhadap Taliban, Cina juga melakukan pendekatan secara tidak langsung melalui pengiriman agen rahasia ke Afghanistan. Pada akhir 2020 lalu, misal, The Hindustan Times memberitakan pada Afghanistan menangkap 10 warga negara Cina yang diduga sebagai mata-mata pemerintah Afghanistan untuk pertama kalinya dalam sejarah, sampai-sampai meminta Cina untuk meminta maaf jika mau orang-orang itu dilepaskan dari penelusuran pihak intelijen Afghanistan. Ditemukan bukti beberapa di antara mereka menjalin hubungan dengan jaringan Haqqani yang merupakan sayap Taliban. Sebaliknya, Taliban juga secara diam-diam mengirim delegasi ke Cina sepanjang 2014 hingga 2016. Taliban terungkap tiap tahun mengirim utusan ke Cina, utamanya adalah untuk tujuan perundingan damai dengan pemerintah Afghanistan. Lokasi yang dipilih untuk perundingan damai juga tak kalah menarik. Urukumi, ibu kota Xinjiang. Tak heran bila Taliban menganggap Cina sebagai welcome friend. Seperti diutarakan jubir Taliban, Shahen kepada South China Morning Post di 9 Juli, tentu Cina disambut karena selain posisi politiknya yang dipandang netral oleh Taliban, juga karena kekuatan ekonominya. Taliban sangat membutuhkan investasi Cina untuk membangun kembali Afghanistan yang luluh lantak akibat perang tak berkesudahan. Walakin, untuk menanamkan modalnya di Afghanistan, Cina sangat bergantung pada stabilitas nasional Afghanistan. Di satu sisi, komitmen Taliban untuk tidak memberikan ruang bagi etim yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan stabilitas nasional Cina. Di sisi lain, terlebih laporan ke-12 dari Analytic Support dan Sunshine Monitoring, tim kepada Dewan Keamanan PBB juga menginformasikan keberadaan ratusan kombatan etim yang kini masih aktif melakukan aksi latihan-latihan dan mempromosikan terorisme di Badakhan dan sekitarnya. Mereka sebagaimana laporan tersebut juga membangun koridor untuk perpindahan kombatan-kombatan antara Suriah di mana kelompok itu berada dalam jumlah lebih banyak dan Afghanistan untuk memperkuat kekuatan tempurnya. Dilaporkan, etim di Badakhshan yang mendapat dana dari pemerasan dan penculikan ini menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok teroris internasional semacam Al-Qaeda, ISIL-K, Jamaat Ansarullah, dan Jamaat Al-Tauhid wa Al-Jihad. Badakhshan kita tahu berbatasan langsung dengan Xinjiang, khususnya daerah otonomi Tajik Tashkurgan di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah selatan adalah pegunungan Karakoram, Pakistan. Tashkurgan merupakan kota terakhir yang dilalui jalan raya Karakoram yang menghubungkan Cina dengan Pakistan, yang mengular sepanjang 1.300 km di atas ketinggian 4.000-an mdpl. Cina khawatir kombatan-kombatan etim di Afghanistan akan menggunakan koridor
Wakhan di Badakhshan yang secara historis biasa dipakai saudagar Afgan untuk berniaga ke Xinjiang. Cina juga tak kalah khawatir apa yang pada Agustus 2018 silam disampaikan Lawrence Wilkerson adalah benar adanya, bahwa kata pensiunan Kolonel Angkatan Darat yang pernah menjabat Kepala Staf Kantor Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell itu, kehadiran Amerika di Afghanistan adalah karena CIA ingin menggoyahkan stabilitas Cina dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menciptakan kekacauan di Cina. Kalau CIA bisa memanfaatkan orang-orang Uighur ini dan bergabung dengan mereka untuk memprovokasi Beijing, maka itu bisa menggoyang Cina dari dalam, tanpa perlu menggunakan kekuatan dari luar. Kira-kira segitu aja baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong ilap di like, komen, di subrek, di mananya pokok orang. Pokoknya di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.